Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pancasila akan mempresentasikan artikel yang telah kami buat. Artikel yang kami buat adalah berjudul Wujud Nasionalisme dalam Memperkuat Ketahanan Pangan. Dengan saya sendiri, Najwa Isminasita, NPM 223020068. Lalu teman saya, Najwa Amelia Cahyani, NPM 95. Lalu ada Gilang Ramadan Saputra, NPM 115, Takia Aulia Amani, NPM 133, dan Nazira Betania Hendrayani dengan NPM 139. Masuk ke materi, yaitu ada tentang nasionalisme. Nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme adalah semangat, cinta, dan dedikasi terhadap negara atau bangsa yang sering mendorong kesatuan, identitas bersama, dan loyalitas warga terhadap entitas nasional. Nah, nasionalisme menurut Hans Kohn nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi sebuah individu harus diserahkan kepada negara dan bangsa. Sedangkan menurut L. Stoddard, nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian tersebar individu di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan yang dimiliki secara bersama di dalam suatu negara. Nah, pentingnya ketahanan pangan bagi suatu negara. Ketahanan pangan sendiri memiliki definisi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yaitu suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya. Mengapa ketahanan pangan sangat penting? Karena ketahanan pangan mampu menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Selanjutnya, ada data dan fakta tentang ketahanan pangan di Indonesia. Yang pertama, produksi pangan yang cukup besar. Indonesia memiliki produksi pangan yang cukup besar, termasuk beras, jagung, dan sayuran. Yang kedua, konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi pangan per kapita di Indonesia cukup tinggi, mencakup variasi makanan dari berbagai sumber. Yang ketiga, pertanian nasional. Meskipun ada modernisasi, sebagian besar pertanian di Indonesia masih bersifat tradisional. Yang keempat, ketergantungan pada impor. Meskipun memproduksi banyak jenis pangan, Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas pangan seperti gandum dan daging. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Ketidakseimbangan produksi. Produksi pangan tidak selalu seimbang di seluruh wilayah Indonesia, menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap pangan. Yang kedua, pemahaman wawasan Nusantara. Yang ketiga, distribusi. Distribusi dapat memperlambat akses pangan ke daerah-daerah terpencil. Yang keempat, keterbatasan teknologi. Penggunaan teknologi pertanian yang terbatas dapat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi. Melibatkan data dan fakta serta menyoroti tantangan membantu memahamkan kompleksitas situasi ketahanan pangan di Indonesia. Selanjutnya yaitu implementasi pada Pancasila, di mana yang pertama itu pada sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berisi bahwa pangan yang sehat dan bersih merupakan wujud kesejahteraan rakyat dan keadilan rakyat, yang dimana artinya hak untuk mendapatkan makanan yang baik dan aman merupakan bagian integral dari upaya mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua warga negara Indonesia. Dan yang kedua yaitu pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, di mana impor beras dapat mengganggu kedaulatan rakyat dan mengganggu nasionalisme, yang artinya itu bahwa ketergantungan pada impor beras dapat mengancam kedaulatan pangan dan semangat nasionalisme, karena hal tersebut dapat merugikan ekonomi domestik dan kemandirian negara. Selanjutnya yaitu mengenai ketahanan pangan mencakup
4 aspek, di mana aspek pertama yaitu kecukupan, yang kedua akses, yang ketiga keterjaminan, dan yang keempat yaitu waktu. Dengan adanya aspek tersebut, maka ketahanan pangan dipandang menjadi satu sistem yang merupakan rangkaian dari 3 komponen utama, yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan, kemudahan memperoleh pangan, dan pemanfaatan pangan. Sistem ketahanan pangan yang harus dirumuskan dan dalam kebijakan ketahanan pangan yang berwawasan Nusantara. Nah, selanjutnya ada kebijakan pemerintah dalam mendorong ketahanan pangan. Satu, ada pasokan. Pasokan pangan ini berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasokan pangan yang cukup dan stabil merupakan aspek utama dalam memastikan tidak terjadinya kelaparan dan kekurangan pangan. Dua, diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan mengacu pada upaya untuk mengembangkan variasi dan keragaman jenis bahan pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keberagaman nutrisi dalam pola makan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. 3. Keamanan pangan. Keamanan pangan mencakup aspek-aspek yang terkait dengan keamanan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Ini melibatkan perlindungan terhadap makanan dalam kontaminasi dan resiko lainnya yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dan keempat, kelembagaan pangan. Kelembagaan pangan berkaitan dengan membentuk dan pengelolaan struktur lembaga atau organisasi yang terlibat dalam rantai pasok pangan. Ini termasuk peran pemerintah, sektor swasta, petani, pedagang, dan lembaga lain yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Dan kelima, dan yang terakhir, organisasi pangan. Organisasi pangan melibatkan peran dan fungsi berbagai lembaga dan organisasi dalam mendukung ketahanan pangan. Ini mencakup koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga nirlaba untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program-program yang terkait dengan ketahanan pangan. Selanjutnya kesimpulan, menegaskan pentingnya nasionalisme dalam mencapai ketahanan pangan. Dalam membahas pentingnya nasionalisme dalam mencapai ketahanan pangan, dapat disimpulkan bahwa semangat cinta tanah air dan kesatuan bangsa memainkan peran krusial dalam membangun fondasi ketahanan pangan yang kokoh. Nasionalisme mendorong upaya bersama untuk mencapai kemandirian pangan, mengatasi tantangan global, dan memperkuat identitas nasional melalui pengembangan ekonomi lokal. Kesadaran akan arti pentingnya produk pangan lokal, gotong royong, dan keberlanjutan kemandirian merupakan elemen kunci yang diperkuat oleh semangat nasionalisme. Dengan mengambil langkah-langkah konkret, negara dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, memberikan manfaat nyata pada masyarakat, dan menjaga kedaulatan pangan di tingkat nasional. Mungkin hanya sekian yang presentasi kelompok kami bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.